Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafia Marizal, NIM 21087165, dan kita masih di mata kuliah penghantar kewirausahaan untuk mengantarkan Anda menjadi seorang pengusaha yang hebat. Setiap minggunya insya Allah kita akan coba dan analisis seperti apa dan bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha yang handal. Dan kali ini kita akan coba membahas lebih jauh tentang strategi-strategi kewirausahaan. Yang pertama kita lihat adalah soal perencanaan. Pengolahan usaha mulai dari perencanaan satu hal yang tertulis. Anda pahami satu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan operasional termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin kita raih. Market-market yang mungkin bisa Anda jadikan satu daerah kekuasaan. Maksud dari daerah kekuasaan tersebut ialah tempat untuk mengembangkan suatu usaha atau membuka peluang kerja. Fungsi dari perencanaan itu apa untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan Anda sebagai pengambil kebijakan untuk usaha Anda sendiri. Perencanaan pengolahan usaha yang sudah Anda desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan pedoman Anda yang bersumber dari luar atau dalam konsep membuat proposal berupa memanajemenkan perusaha atau pemasaran, produk atau keuangan perusahaan. Bagaimana dengan pengolahan keuangan? Jadi, memang disadari atau tidak mesti bukan menjadi satu-satunya sumber bahwa kita ketika ingin membangun suatu usaha akan terpatahkan ketika Anda merasa tidak punya modal. Karena modal itu memang diperlukan. Tapi ingat, tidak harus dari konsep sendiri. Arti modal dalam memulai sebuah usaha, terus bagaimana pengolahan keuangan yang dimaksud. Apa sebenarnya pengolahan keuangan itu? Artinya bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mengembalikannya, dan bagaimana pada akhirnya Anda bisa mengembalikannya. Proses dari sumber dana yang diperoleh tadi, jadi dari awal sampai akhir, mulai bisnis dan keuangannya terlihat, itu namanya adalah pengolahan keuangan. Yang harus Anda yakini dan pahami dalam konsep memanajemenkan keuangan, yang pertama adalah sumber dana atau keuangan. Dan yang pertama adalah dana internal, yaitu dana dari pengusaha atau dari Anda sendiri atau pemilik usaha. Yang kedua
adalah terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana. 1. Biaya awal yang harus ada di dalam konsep ini adalah satu rancangan keuangan. Mulai dari pembukaan, raja harian, rancangan rugi atau laba. Dan yang kedua, analisa pulang pokok atau rencana aliran kas. Analisa ini penting menjadi pertimbangan Anda untuk melihat kemungkinan yang terjadi akibat proses yang dilakukan dalam masa periode tertentu, sehingga Anda bisa membaca atau mengkalkulasikan kemungkinan laba atau rugi. Barangkali yang Anda lakukan atau bisnis yang Anda laksanakan itu mulai dari biaya yang tak terduga. Harus dipisahkan biaya administrasinya. Apakah gaji atau gaji karyawan, kalau Anda membutuhkan tenaga profesional untuk membantu pekerjaan Anda menjadi lebih mudah, termasuk termasuk peralatan kantor, itu termasuk ke dalam biaya administrasi. Yang ketiga, biaya sewa, bangunan, asuransi, atau lain-lainnya. Anda tidak perlu mencari biaya promosi atau iklan. Sekarang sudah ada sosmed, jadi kita mudah untuk mempromosikan usaha kita sendiri tanpa memerlukan jasa lain dengan gratis. Dan itu menjadi link dari usaha Anda, link untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Yang harus ada dalam pemikiran Anda saat ini sebelum memulai usaha itu adalah strategi pemasaran. Jenis apa yang Anda gunakan dan yang cocok untuk Anda. Yang kedua, mix marketing. Namanya bagaimana membaurkan bagaimana jenis pola marketing. Dan yang terakhir adalah kiat pemasaran atau usaha baru. Mulai mencari peluang di pasar, tempat-tempat yang banyak membutuhkan barang, termasuk penentuan target apa yang hendak kita capai dan inginkan oleh para calon konsumen. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.